kami mohon untuk petugas panitia Saudara Ajis. Masih menunggu pemain Aksam, satu orang lagi. Ini dia akan masuki lapangan pertandingan. Baik, panjang sudah dibunyikan dari seorang bapak wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kick off babak yang pertama, partai pertama antara Hura-Huri yang berhadapan dengan Aksam. Selamat menyaksikan. Baik, kami sebagai komentator setelah kita off kemarin satu hari tidak menayangkan pertandingan, kembali lagi kami menemani Anda dalam pertandingan lanjutan Liga Tarkam khususnya Desa Tegal Badang Barat Cup 3 ini. Ini dia pertandingan dilanjutkan dari grup, di antaranya di partai pertama Hura-Huri yang berhadapan dengan Aksam. Baik, dalam menit awal tadi satu sentuhan bola yang langsung saja mengancam, satu peluang yang mencoba dari tim Aksam yang masih gagal melebar dari gawang Saudara Sidem. Ini dia mencoba dari lini pertahanan, mengatur lagi serangan pemain-pemain dari Hura-Huri. Mencoba ada Adam di sana, bola yang lolos kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini masih menanti ke belakang. Pemain dari Aksa mencoba kontrol bola yang kurang sempurna yang membuat kembali bola keluar. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Balik bola nomor 8 lakukan sudah dari Saudara Mangrian. Mencoba melakukan di mana umpan panjang tadi yang masih gagal. Masih dengan begitu baik rapatnya barisan pertahanan sementara dari Aksam hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Baik, ini dia kita saksikan kembali sebuah peluang yang mencoba dari tim Aksam dalam melakukan sebuah servis dari bola mati yang masih menanti di sana. Lakukan sudah, mencoba mengancam gawang, masih bisa diselamatkan oleh Bajing. Duel terjadi, mencoba berebut bola di sana antara pemain Aksam dan juga dari Hura-Huri. Pindah bola ke belakang lagi. 1-2 dalam kerjasama kita saksikan dari Aksam. Mencoba dengan sentuhan Zainal, angkat bola ada Adam, berebut bola, berbahaya. Hampir saja kita saksikan satu peluang yang mencoba dari tim Aksam tadi. Sayang tidak tersentuh, tidak terjangkau maksud kami tadi dalam sebuah tendangan yang dilakukan oleh pemain Aksam. Gagal. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola yang sementara kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan ke dalam. Tendangan gawang, kita saksikan kembali penonton. Ini dia satu peluang yang mencoba dari lini pertahanan dari tim Aksam. Kita saksikan di sana ada Opik tadi mengarahkan bola yang lagi-lagi tidak terkontrol oleh salah satu rekannya. Bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Sudah lakukan mencoba kembali Hura-Huri, terus dikawal ketat oleh salah satu pemain yang kita tahu dari Aksam tadi. Itu dia seorang Mujib. Hanya menghasilkan dan ke dalam. Bajing kembali. Ini dia dari Hura-Huri yang melakukan sebuah peluang dalam servis. Bola mati sudah lakukan dalam tendangan. Oh, gagal. Direbut kembali bola. Penguasaan berbalik kali dari tim Aksam. Ini dia berbahaya yang mencoba melakukan syuting langsung. Kita saksikan Saudara Kennedy masih gagal, masih di atas jauh tadi melambung, bola tidak sesuai apa yang diharapkan dengan sebuah syuting dari Kennedy. Hanya menghasilkan goal kick saja buat Hura-Huri. Coba dalam penguasaan bola sementara Hura-Huri. Ini dia kembali bola balikan ke lini tengah, coba mengatur lagi ritme dalam permainan, mendominasi di sana dalam sebuah serangan membangun dari lini pertahanan. Pemain Hura-Huri angkat bola tidak sesuai, lagi-lagi kandas dan gagal. Tidak ada yang menjemput kembali bola. Kandasnya serangan dari Hura-Huri hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik lagi bola dari tim Aksam. Berbalik kali ini dari Aksam, mencoba dari sisi kiri melakukan tekanan. Ini dia yang mencoba. Oh, lepas dari kawalan, masih mampu. Masih dengan tenang kita saksikan pemain dari tim Hura-Huri. Ada Opik, masih Opik ke belakang, dia berikan pada Adam. Pindahkan bola ke kiri lagi, mencoba dari sisi kiri melakukan tekanan dari Aksam. Ini dia masih menanti, coba dengan skill yang melewati pemain di sana. Sayangnya melenceng dalam tendangan Kennedy. Itu dia masih melebar dari gawang. Sementara yang masih cukup baik Hura-Huri yang dipercayai oleh Sidem hanya menghasilkan tendangan gawang. Balik kali ini kita saksikan
Ini dia satu peluang yang mencoba di sana. Oh, gagal kontrol bola kembali, yang mungkin terlalu keras tadi, tidak mampu. Kita saksikan pemain Horahore. Itu dia gagalnya saudara Mangyus. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Balik lagi bola, penguasaan bagi pemain dari tim Aksam. Ada Opik, angkat dari Opik, kerjasama pada Kennedy, maksudnya masih terus dikawal dengan pemain yang masih cukup baik di sana. Ada Didi, terus mengawal pergerakan Kennedy ini, hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Ini dia masih menanti sebuah peluang yang dimiliki dari Adam, masih menunggu kembali akan lakukan di sana sebuah peluangnya. Masih kapten yang mencoba di sana lagi-lagi dari tim Aksam. Ini dia akan melakukan servis bola mati. Ada Mujib, masih Mujib, sebuah peluang ya, masih dengan tenang kita saksikan, masih bertahan. Itu dia bola yang lagi-lagi kurang sempurna melakukan di mana sebuah peluang tadi dari tim Aksam. Gadas dan kandas kembali bola, hanya menghasilkan terangan gawang. Masih berlahan-lahan atur lagi serangan yang mencoba membangun dari lini pertahanan Horahore. Ini dia. Oh, ada dorongan yang membuat pelanggaran bagi pemain Aksam tadi yang melakukan kepada Horahore. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Ini dia satu peluang yang mencoba dari lini pertahanan yang membangun lagi dalam tendangan bebas. Sudah lakukan, ambil lagi bola. Kita saksikan, oh, tidak sesuai. Lagi-lagi apa yang diharapkan dalam satu kerjasama tadi Ode. Apa yang terjadi dari seorang Ode? Balik lagi bola, bertahan dan mencoba. Ini dia. Kita saksikan lebih cepat dalam permainan melakukan ancaman pemain Aksam. Kita saksikan hampir saja Jainal. Itu dia mendapatkan di mana ruang sebuah heading, masih untuk saja diselamatkan tadi oleh pemain belakang atau penjaga gawang. Hanya menghasilkan sepak pojok. Satu peluang kembali yang mencoba dimanfaatkan dari tim Aksam. Ini dia. Masih menanti kembali Opik yang akan mengambil ancang-ancang. Lakukan sudah dari Opik. Masih bola dapat diselamatkan lini pertahanan Horahore yang berbalik kembali mencoba dengan saudara Mekel. Duel terjadi. Masih mampu Opik tadi mencoba memblok bola, sekaligus bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Sudah lakukan dia yang mencoba kembali dari permainan. Ini dia. Ada Jainal, angkat bola lepasan. Kennedy berbahaya. Oh sayang, ada bola yang memantul mungkin. Itu dia membuat pelanggaran. Handsball terjadi dari pemain Aksam yang masih gagalnya. Hati-hati Horahore. Oh, kontrol bola lagi-lagi tidak sesuai dari Mang Rian. Bola yang keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang yang mencoba kembali di sana. Satu kerjasama. Masih ada seorang Karjo. Pindahkan bola dia ke kanan lagi kepada 93 ada. Oh, apa yang terjadi kita saksikan. Jainal dijatuhkan oleh pemain dari tim Horahore. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Peluang kembali kita saksikan penonton. Ini dia dari tim Aksam. Setelah pelanggaran dilakukan Horahore, bagaimanakah tugas seorang Opik? Kita saksikan dia akan mengambil eksekutor dari tendangan bebas. Ini dia. Masih menanti sudah lakukan Opik. Angkat bola kepada Sidam yang mencoba kembali mengawal dari pergerakan pemain-pemain yang ada khususnya Aksam. Itu dia masih mampu ditepis tadi bola. Hanya menghasilkan sepak pojok kembali. Kita saksikan di sana satu peluang yang mencoba. Masih menanti lagi-lagi pemain Aksam. Masih dalam tekanan Horahore dari anak-anak Aksam. Ini dia. Kita saksikan. Coba disambut kembali bola dengan sebuah sundulan tadi dari saudara Didi. Membuang saja bola yang tidak mengambil resiko. Hanya menghasilkan dan ke dalam. Ini dia ada Jainal. Masih Jainal. Pindah bola. Kennedy mencoba di sana terus dibayang-bayangi oleh pemain Horahore. Oh, lepas dari kawalan. Berbahaya. Untung saja kita saksikan. Masih menyisakan saudara Mang Rian. Mencoba menutup ruang dalam pergerakan pemain-pemain dari tim Aksam. Ini dia hanya menghasilkan sepak pojok kembali yang dimanfaatkan oleh pemain Aksam lewat Opik. Masih menanti dari sisi kanan dalam melakukan sepak pojok. Opik lepaskan dari tendangan. Masih terlalu lemah. Hati-hati. Oleh kembali Mang Rian. Berbalik kali ini kita saksikan. Hati-hati juga pemain khususnya dari pertahanan. Ini dia serangan baliknya dari pemain-pemain Horahore. Yang penjaga gawang kita saksikan Rido. Coba memanfaatkan kembali bola tadi, bisa diselamatkan dalam serangan lebih cepat counter yang dilakukan oleh pemain Horahore. Ini dia mencoba berduel dan memenangkan kembali. Mencoba melakukan kembali serangan di sana. Rido keluar dari sarangnya melakukan pelanggaran.
Benar yang terjadi kita saksikan di mana Ridho ya melakukan pelancaran dengan beracung. Itu dia hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Satu peluang yang coba kembali dimanfaatkan oleh tim, yaitu Horahuri. Ini dia akan mengambil ancang-ancang yang sedikit mendekati gawang. Bagi Ridho, hati-hati pemain belakang. Kita saksikan Aksam. Kali ini ada ancaman lewat tendangan bebas dari tim Horahuri. Ini dia masih menanti kembali tendangan bebas yang akan dilakukan. Kita tunggu saja. Masih menanti bagaimanakah strategi sudah lakukan. Sayang masih lemah dan mengarah kepada penjaga gawang. Masih sangat nyaman buat diselamatkan oleh Ridho, penjaga gawang tadi. Itu dia selamat kembali gawang Aksam sementara lewat ancaman tendangan bebas Horahuri. Ada Mujib kembali mencoba membangun lagi serangan dari lini pertahanan. Ada Karjo, masih Karjo. Dorong bola dia mencoba berikan pada Opik. Masih Opik. Lepas tadi bola terbaca. Gagalnya Opik tadi memberikan umpannya. Balik lagi kali ini Horahuri yang melakukan tekanan dari sisi kanan. Ini dia mencoba melepaskan kawalan. Masih belum bisa melewati di mana Ridho tadi mencoba membuang saja bola keluar, menutup bagi gawang dari Aksam ini. Hanya menghasilkan sepak pojok. Masih ada peluang Horahuri dalam melakukan sepak pojok. Ini dia masih menanti lagi peluang yang mencoba diharapkan di sana. Kerjasama. Apakah Mujib mampu mengawal pergerakan satu pemain di sana? Masih memberikan kembali sekian kalinya sepak pojok lagi kepada pemain Horahuri. Setelah Mujib tadi yang menghalau bola keluar, ini dia masih menanti salah satu peluang yang coba diharapkan dari Horahuri. Akan lakukan sepak pojok, lakukan sudah, angkat bola, lepas kembali dalam kawalan, berbahaya, ambil lagi oleh pemain-pemain dari Horahuri Balung. Terjaga cukup baik. Kita saksikan duel terjadi, dimenangkan oleh Aksam. Berbalik serangan dari seorang Jainal. Masih Jainal dari sisi kanan mencoba melakukan tekanan melewati pemain bertahan dari Horahuri. Sayang sudah terlepas dari garis tadi bola yang diambil oleh pemain dari Horahuri. Itu dia gagalnya seorang Didi. Hanya menghasilkan sepak pojok. Kita saksikan kali ini. Ini dia satu peluang yang coba dimanfaatkan dari tim Aksam. Kapten, ini dia akan mengambil ancang-ancang. Kita saksikan Karjo akan menanti kembali. Kita tunggu saja Karjo. Karjo selakukan sudah, masih tertahan. Sangat baik tadi mencoba menghalau bola pemain dari Horahuri. Ini dia lagi bola dalam memanfaatkan serangan Karjo. Sayang terlalu ambisius tadi Karjo. Padahal kita tahu bagaimana ada satu pemain yang lebih menguntungkan dalam peluang. Karjo terlalu ambisius, tendangannya tidak menyasar apa dari yang diharapkan. Masih jauh tadi gagalnya. Berbalik kali ini. Ini dia dengan tenang kembali Ridho, mampu menyelamatkan bola dari kiri lagi. Mencoba dari tim Aksam, berbahaya, terus dikawal lepas. Masih dengan tenang kita saksikan di sana dari tim Horahuri. Mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke kiri dia. 1-2 dengan Dede. Masih Dede, pindahkan dia berikan pada rekan yang nomor 17. Kita saksikan ada Dede. Odek tadi mencoba pada Mangrian. Masih Mangrian ke belakang dia. Dalam satu kerjasama mencoba langsung angkat bola. Terlalu nyaman buat menjaga gawang. Masih lemah tadi. Coba dapat diselamatkan oleh Ridho. Balik lagi Marian, mencoba di sana nomor 12. Kita saksikan ada Bajing. Masih Bajing, angkat dari Bajing. Ada sedikit memantul dari bola yang meletakkan. Masih mampu diselamatkan oleh Ridho. Berbalik kali ini selamatkan bola. Kita saksikan sapu saja melambung bola dari Dede. Perebutan bola kita saksikan ada Mang Mius. Lepas bola, apakah kita tunggu? Bola hanya keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan ke dalam saja. Kita saksikan dari tim Horahuri masih menanti dia dalam sebuah peluang dalam melakukan dan ke dalam. Ini dia sudah lakukan pendek saja ke pertahanan sementara. Masih mencoba, hati-hati lagi. Gagalnya Bajing tadi untuk bisa mengontrol bola. Bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Masih menanti ada peluang kembali dalam sebuah servis. Tendangan ke dalam yang coba dimanfaatkan dari tim yaitu Aksam lewat Karjo. Masih kapten yang akan melakukan sebuah servis dari bola mati ini. Ini dia Karjo mencoba sedikit melewati satu pemain Horahuri. Dari kanan lagi dua pemain. Sangat nyaman, tercuri bola tadi oleh pemain dari Horahuri. Ini dia memberikan pada Bajing. Pindah ke sayang Mangrian. Gagal Mangrian untuk kembali diberikan umpan kepada Bajing tadi.
harus sedikit mundur dalam melakukan sebuah servis. Kembali harus diulang, diminta tadi dari seorang bapak wasit dalam melakukan sebuah servis dari bola mati. Ini dia tendangan ke dalam. Baik penonton, kita saksikan ini dia dari peluang-peluang dalam menit yang sudah berjalan di babak yang pertama. 0-0 sama kuat dua tim. Itu dia di papan skor masih tertahan, imbangnya kacamata yang masih terjadi dalam pertandingan sementara. Hanya menghasilkan kembali sepak pojok. Kita saksikan ini dia satu peluang kembali yang coba dimanfaatkan dari Aksam. Masih menunggu Opik, salah satu pemain yang bernomor punggung 95 sudah lakukan ke depan, dibantu oleh Mujib. Tendangan Mujib tidak sesuai lagi, masih sangat jauh tadi dari sasaran yang diinginkan oleh Mujib. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan di sana satu peluang yang mencoba kembali membangun serangan dari tendangan gawang. Lakukan sudah, mencoba kembali dalam perebutan di sana. Ada Bajing, pindah bola di tengah, mencoba ke kanan dalam memaksakan satu peluang. Ini dia, tidak ada yang mengawal pergerakan, sangat nyaman pemain dari Horahuri. Pindahkan pada Bajing lagi. Oh, ternyata kembali ada Opik di sana, lebih cepat tadi menutup ruang bagi pemain Horahuri ini. Bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini salah satu peluang. Kita saksikan kembali penonton yang berbalik dalam melakukan ke dalam. Balikan saja pada Rian ke belakang, kapten angkat, mencoba sedikit balikan lagi bola ke kanan, membangun lagi serangan dari kanan. Bang Rian, masih Rian. Ini dia Bajing maksudnya yang dituju dengan bola tadi, tapi gagal di pemain Ari Aksam. Masih dengan tenang kita saksikan ada Ode ke depan, berikan pada siapa dia, pada rekannya. Ini dia nomor punggung 12. Kita saksikan ada Bajing. Oh, sayang bola yang coba dihalau kembali keluar, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam sejak Memius. Kita saksikan ini dia Omang akan mengambil ancang-ancang dalam sebuah servis bola mati. Tendangan ke dalam, Omang sudah lakukan, pendek saja berikan pada Bajing maksudnya. Masih gagal. Balik lagi bola pada Aksam. Ada Mujib Tari Jainal yang mencoba di sana. Kanedi, masih Kanedi, pindahkan bola pada Opik, masih Opik. Opik sendirian mencoba terus mengawal pergerakan. Apakah bisa? Oh, diberikan Kanedi, berbahaya. Kita saksikan terus dikawal dengan pemain-pemain Horahuri. Sangat nyaman kita saksikan ada Dedi tadi mencoba memotong dalam satu peluang pemain dari tim Aksam ini. Perebutan bola yang dimenangkan oleh Bajing. Kita saksikan di sana Bajing, oh, terlambat. Kita saksikan lebih cepat tadi ditutup oleh saudara Karjo. Itu dia kita saksikan Karjo menutup kembali peluangnya. Dan balik juga ancaman bagi Sidam. Hampir saja penjaga gawang Horahuri mendapatkan ancaman dari pemain Aksam. Ini dia Kanedi, pindah bola pada Jainal. Masih Jainal, masih Jainal, yang masih melebar, masih gagal. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik penonton, itulah dalam pertandingan siang menit waktu yang sudah berjalan. Yang kita saksikan masih tertahan sama kuatnya 0-0 kacamata. Itu dia masih menanti kembali satu peluang yang coba dihalau kembali bola keluar, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan sebuah servis bola mati. Ini dia peluang yang mencoba dari saudara Bang Rian. Lakukan sudah, angkat bola kembali ke depan. Bang Rian di sana. Oh, bagaimana yang terjadi dalam membalikan keadaan tadi, mencoba dalam tendangan yang masih tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan, melebar sangat jauh. Tidak sesuai dengan harapan, bisa menyasar gawang dari Rido. Gagal pemain-pemain dari tim Horahuri. Balik lagi bola, kita saksikan penonton. Inilah serunya dalam pertandingan yang bisa dikatakan kalau bisa kami ulas kembali dalam satu grup ini, di mana Aksam sementara memiliki 1 poin dengan hasil imbang ditahan oleh Putra Arkan, dan juga di mana Horahuri masih di atas papan klasemen cukup baik. Dia mencoba mengawal dari tim ini, dari grup ini dengan poin 3 yang telah memenangkan kemarin berhadapan dengan Loji Family. Itulah dia yang cukup baik Horahuri. Sementara ada keuntungan juga bisa dikatakan apabila Horahuri baluk dalam menahan imbang saja mungkin bisa memastikan satu tim ini. Itu dia, tapi yang berat yaitu Aksam harus memenangkan, setidaknya harus menangkan, lebih nyaman lagi nantinya. Itu yang diharapkan. 2 tim yang bertanding bisa kami buka kembali dalam grup ini. Itulah posisi dan juga poin yang didapatkan. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Kita saksikan. Ini dia masih menanti kembali satu peluang yang coba dimanfaatkan dari tim Aksam. Siapakah yang akan menjadi sang eksekutor? Ada Opik, ada Kanedi yang mencoba di sana. Strategi, siapakah yang akan mengambil ancaman? Ancang-ancang dilakukan, Kanedi diberikan, mencoba melewati pemain dari Horahuri. Masih sangat
susah bisa dikatakan karena rapat masih barisan pertahanan, masih cukup baik di lini pertahanan bagi Orahure ini. Ini dia ada pelanggaran kembali, makin mendekati sedikit dari gawang Sidam. Hati-hati Orahure. Satu peluang yang mencoba kita saksikan dari tim Aksam. Masih menanti di sana. Kita saksikan, ini dia peluangnya yang akan ambil alih oleh pemain nomor punggung 94 Kanedi. Bagaimanakah yang diharapkan dari Kanedi? Kita tunggu saja. Lakukan sudah. Ada di langsung mengarahkan dan masih mampu diselamatkan bola. Itu dia. Kita saksikan kembali satu peluang yang coba diselamatkan oleh penjaga gawang hari itu. Masih ada Karjo atau Adam mencoba ke tengah, dia memainkan bola kembali. Ada Jainal berikan pada Mujib. Oh, peluang Mujib sangat baik. Ya, kita saksikan gol yang sangat cepat. Berbuah kembali sudah melewati garis gawang, di mana asisten wasit satu melihat bola yang sudah melewati tadi garis dari gawang, menggetarkan sedikit jala atau dari saudara Sidam. Itu dia terjadi. Pertandingan sangat seru. Dua tim berlahan-lahan tidak mau ada kesalahan. Tapi sayang sedikit kesalahan yang coba dimanfaatkan oleh pemain dari Aksam, merobek gawang Sidam. 1-0. Itulah pertandingan sementara di menit yang berjalan babak yang pertama. Bisa dikatakan hati-hati kembali dari tim Aksam. 1-0 belum bisa dikatakan aman dan nyaman. Baik juga Orahure tidak putus asa. Waktu masih panjang, bisa dikatakan nanti ada babak yang kedua. Baik juga babak pertama yang belum usai. Ini dia. Harus berhati-hati kembali dua tim. Apapun bisa terjadi dengan waktu, bisa merubah keadaan di lapangan. Ini dia hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Masih menanti kembali penonton. Satu peluang yang mencoba dari Mangrian. Setelah tadi gagalnya, dia mampu untuk mengawal pemain-pemain Aksam yang mencetak sebuah hat-trick yang cukup baik tadi, sekaligus merobek gawang Sidam. 1-0 sementara keunggulan bagi Aksam. Bagaimanakah yang diharapkan dalam pertandingan dua tim ini? Laga yang sangat penting yang bisa membawa masing-masing untuk lebih cepat lolos ke babak yang diinginkan. Ini dia peluang kembali. Oh, peluang. Coba kembali dimanfaatkan. Masih rapat barisan. Ada Mangrian. Pindahkan bola, sedikit mencoba dia memainkan di sana, tidak terlalu ambisius. Ada peluang dan Rido menyambut bola udara, sangat manis dia, coba menyelamatkan dari gawangnya. Ini dia berbalik kembali, masih tertahan tadi oleh Didi. Pindah bola kembali, Orahure Balu mencoba, terbaca dengan Opik, gagal tadi bola. Balik lagi, mencoba dari Aksam. Ini dia 1-2 antara Channel dan juga Kanedi. Masih Ken, ya, hampir lagi-lagi kehilangan konsentrasi pemain belakang Orahure. Untung saja hampir untuk bisa dimanfaatkan gol kedua tadi. Untung melebar dan tidak sesuai. Masih ada keuntungan tadi bagi tim Orahure. Hati-hati, hampir saja terlewat, melepaskan diri dari kawalan. Itu dia, kembali harus dipikirkan lebih baik lagi dari seorang pelatih. Bagaimanakah pertahanan yang dilakukan bagi Orahure? Rapuh begitu saja tadi. Ini dia peluangnya kembali mencoba. Ada Opik, masih Opik, angkat Sidam tepat. Untung kembali kakinya yang mencoba menutup bola tadi. Hati-hati Sidam. Hati-hati, jangan sampai kembali terlalu cepat tadi kehilangan bola. Ini dia kembali dikawal oleh Karjo. Bola yang keluar meninggalkan 8 permainan. Baik, menit waktu yang sudah berjalan dapat kita saksikan kembali penonton. Itu dia 1-0 sementara dalam kemenangan dari Aksam. Bagaimanakah waktu yang bisa katakan masih cukup panjang, tidak putus asa dua tim untuk bisa mengambil poin nantinya. Sangat serunya dalam pertandingan. Kita tunggu saja apapun bisa terjadi nantinya di lapangan. Pergantian pemain bagi tim Aksam. Itu dia keluar nomor punggung 91. Kita saksikan digantikan 97 saudara Arul. Arul masuk. Ini dia menggantikan rekannya. Kita saksikan di sana. Yang mungkin keletihan terjadi. Lebih cepat seorang pelatih yang baik dengan tugasnya tadi. Tidak terlalu memaksakan satu pemain yang keletihan di lapangan, menggantikan dengan pemain stamina baru Arul tadi. Dan peluang hampir saja lagi-lagi penonton. Itu dia belum menyerap bisa dikatakan Orahure untuk bisa memaksakan kembali gol dalam menyamakan. Masih kan? Apakah gol kedua lagi datang? Masih mampu diselamatkan oleh penjaga gawang Sidam. Kita saksikan hampir lagi-lagi peluang yang mencoba memberikan ancaman di gawang Orahure.
Ini dia kembali peluang yang mencoba. Sayang, penyelesaian bola yang masih terlalu melebar, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik penonton, sambil kita menanti menit yang sudah berjalan di babak yang pertama, 1-0 keunggulan. Kembali kami ingatkan, dua tim yang bertanding di partai yang kedua lagi untuk bisa mengambil pemanasan nantinya. Kita saksikan antara Pari Kesit dan juga Timur Tengah. Itulah dia yang diharapkan kembali. Pertandingan kedua laga super big match bisa dikatakan. Tim yang satunya kembali menjaga dalam gelarnya, yang kita tahu Timur Tengah lawan Timur ini mampukah kembali dengan Pari Kesit nantinya, yang kita tahu dengan pemain-pemain juga menjanjikan di lapangan. Siapakah yang akan memenangkan dalam partai kedua nanti? Baik, Bip Panjang sudah mengakhiri babak yang pertama, sementara keunggulan di papan skor dengan 1-0 setelah gagalnya Sidam tadi jaga gawang untuk bisa menyelamatkan. Dirobek kembali jalannya oleh pemain dari tim Aksem. Saat waktu dalam lanjutan, dan juga sedikit kembali kami himbau seluruhnya buat penonton pecinta sepak bola yang khususnya hadir di sini, mari kita tetap menjaga keamanan diinginkan. Itulah pertandingan akan segera berlanjut di babak yang kedua. Berpanjang akan segera dibunyikan kick off babak yang kedua, dan buat penonton selamat menyaksikan. Baik, Beli Panjang sudah dibunyikan oleh seorang bapak wasit. Sentuhan bola tadi dalam kick out yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Aksem yang melakukan tendangan kerasnya, masih melebar di gawang Sidam. Balik ada OP, bertahan bola. Ini dia kembali mencoba. Ore, dan ya, hati-hati bisa dikatakan. Menit awal dalam sepak bola kami ingatkan, menit akhir, menit awal, konsentrasi itu yang membuat kembali hati-hati dua pelatih terus memberikan kepada anak asuhnya, karena konsentrasi yang banyak gagal dalam menit awal, menit akhir itu dia yang membuat kembali hampir saja tadi kita saksikan kegagalan terjadi. Ada lepas bola disambut kembali. Ini dia mencoba duel di lapangan tengah, memaksakan kembali untuk mematahkan pergerakan pemain-pemain dari Aksem lewat pemain nomor punggung 2. Kita saksikan dari Hora Huri, saudara Didi Ase hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Balik lagi bola, ada Muji mencoba membangun kembali serangan dari Aksem. Ada Arul, pemain yang baru masuk di babak pertama tadi, coba dikawal dengan Alif, pemain baru di babak kedua dari tim Hora Huri ini, hanya menghasilkan dan gawang saja. Kita saksikan Dede Akse akan mengambil ancang-ancang tendangan gawang pendek saja benarkannya, berikan nomor 80. Ada Ode Dwi kepada Alif. Oh, terbaca, buang saja. Itu dia menjadi keputusan yang bisa dikatakan sangat tepat, tidak mengambil resiko sebagai orang terakhir palang pintu bertahan. Apabila kembali sedikit kesalahan orang terakhir, maka bisa dikatakan berbahaya pada akibatnya. Apa yang terjadi dengan Dede Arse ini setelah membuang bola keras tadi, dia harus tergeletak di lapangan, sedikit masih kesakitan dengan kaki kanannya. Mungkin dengan bola keluar tadi pergantian pemain, itu dia langsung saja pemain yang cedera, saudara Dede harus keluar di pertandingan sementara kali ini sebagai kapten. Siapa yang diberikan ban kapten digantikan? Ini dia nomor punggung 3 yang tidak kalah hebatnya dalam kualitas bermain di lapangan, Totong. Ini dia seorang Totong dimasukkan dari tim pelatih dari Balu. Kita saksikan menggantikan Dede Arse yang sementara cukup baik dia dalam pertandingan mulai menit awal hingga menit kali ini. Kerja kerasnya itu dia tetap diberikan kembali pujian dan juga dukungan dari masing-masing supporter yang dibawa oleh satu tim ini. Itulah dia kembali sport yang diberikan kepada Dede dengan kerja kerasnya. Balik lagi bola, kita ke lapangan menyaksikan menonton. Ini dia Arun kembali dari tim Aksem, terus dikawal oleh Totong, pemain yang baru masuk. Totong bergerak, ada Bajing, masih Bajing. Oh, terjadi gol pelan. Hampir saja peluang kembali dari tim Hora Hore. Berbalik lagi penonton, mencoba dikawal ketat di sana dalam serangan balik pemain-pemain Aksem ini. Ada Alif, ia mencoba menembak. Oh, dengan tenang kembali mencuri bola. Alif mencoba kembali. Oh, saya memotong bola, gagal di kaki Arun. Masih main Aksem kuasai bola, membangun lagi serangan dari sisi kanan. Ini dia ada Arul, tarik mundur bola, coba bergerak, berikan kepada Opik. Masih Opik, angkat sedikit bola melewati pemain dari tim Hora Huri. Ada Arun berikan pada Ken. Hampir saja 1-2 umpan yang cukup baik tadi dalam permainan dari tim Aksem. Mencoba penyelesaian bola dari Ken, sayang masih melebar dari gawang Hora Huri, masih gagal. Itu dia peluang kembali yang mencoba kita saksikan di sana. Masih duel terjadi,
Coba tarik mundur lagi bola. Mencoba kembali, tidak terlalu memaksakan, membangun lagi serangan. Apa yang diharapkan? Ada Totong tadi, bola yang terhalau, keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan ke dalam saja. Kita saksikan untuk Aksam. Ini dia peluang yang mencoba di sana. Setelah bola keluar, hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Baik, sambil masih kita menanti menit yang sudah berjalan babak pertama 0 atau 1-0 kita tahu. Di mana masih sama kuatnya dua tim tadi untuk bisa penyelesaian bola yang masih gagal. Baik dari Aksam yang belum bisa menyamakan, baik juga dari satu tim yang mencoba. Kami ucapkan seluruhnya terima kasih atas dukungan kerjasama. Baik juga buat sponsor-sponsor yang menemani dalam pertandingan di hari ini. Itu dia yang kita tahu, salah satu sponsor yang cukup baik, Juragan Seafood, yang memberikan dalam dukungannya di Liga Tarkam, khususnya Tegal Padang Barat Cup 3. Kami ucapkan terima kasih atas sponsor kami, Juragan Seafood, yang tepatnya berada di Kelurahan Lolowan Timur. Itu dia, kami ucapkan banyak terima kasih Juragan Seafood dan juga ABC Kopi, Kapal Api, Ropi Store, dan Aja Wedding. Itu dia yang telah memberikan dukungan dalam sponsor menemani Liga Tarkam, khususnya Desa Tegal Padang Barat Cup 3. Baik, kita menanti kembali. Itu dia peluang yang masih mencoba terus melakukan tekanan dari tim Aksam. Masih dapat digagalkan bola tadi. Keluar rupa-rupanya meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan tendangan ke dalam saja. Ini dia kembali bola dalam penguasaan, kita saksikan. Oh, berbahaya. Adam Asa yang 1-2 dengan Arul tadi tidak sesuai dengan harapan dari saudara Adam atau Karjo ini. Gagal Karjo. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masih cukup aman, kita saksikan menit yang berjalan babak kedua. 1-0 masih tetap dalam keadaan. Itu yang menjadi lebih berat dalam pikiran seorang pelatih, khususnya Hura-Huri, untuk bisa menyamakan pertandingan yang bisa dikatakan ini dia sangat penting untuk bisa membawa 3 poin dalam kemenangan. Setidaknya ada keuntungan buat Hura-Huri. Dengan hasil imbang saja Hura-Huri mampu nantinya, itu dia, untuk bisa sedikit meloloskan timnya ke babak yang diinginkan, karena dia sudah memiliki lebih dari poin dengan 3 poin di grup ini. Itu dia coba memaksakan kembali dalam peluang-peluang terus dari tim Hura-Huri Balu. Baik, kita masih menanti. Ini dia satu peluangnya kembali dan dimanfaatkan dalam satu peluang dari tim Hura-Huri. Kita tunggu saja dalam bola. Ini dia Hura-Huri mendapatkan peluang. Bagaimanakah untuk bisa menyamakan? Sudah lakukan, mencoba ada Halid. Masih bisa dipotong kembali bola, terus dikawal dengan Mujib. Perebutan bola, tarik mundur. Oh, gagal menarik bola tadi untuk memberikan umpan dari Hura-Huri Balu ini. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan kembali penonton tendangan gawang yang mencoba kembali dimanfaatkan untuk membangun kembali serangan. Ini dia dari tim yaitu Aksam. Ada Ken mencoba di sana, masih Ken, masih Dora Ken. Oh, apa yang terjadi? Mungkin bola yang sudah keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini tendangan ke dalam. Sebuah peluang kembali masih mencoba dari tim yaitu Hura-Huri. Ini dia satu peluang yang mencoba di sana, nomor 23 lakukan, sudah meluncur dan dibiarkan oleh penjaga gawang karena dia tahu tidak berisiko bola tadi melebar dari gawangnya. Dibiarkan kembali bola keluar dari Rido. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kita saksikan untuk Aksam. Mujib mengambil ancang-ancang kembali, kita saksikan di sana. Akan mengambil tendangan gawang. Sudah lakukan dari Mujib. Angkat bola dia. Ada Totong. Angkat bola ke depan dia. Mencoba duel di lapangan tengah. Dimenangkan oleh Karjo tadi, pemain dari Aksam. Ada pemain yang mencoba kembali mengambil umpannya. Ada Opik pada Arul. Masih seorang Arul. Balik bola di kaki Arul. Pindahkan bola dia kepada Ken maksudnya. Terus dikawal dengan pemain yang ada Alid. Bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan dan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini. Ini dia satu peluang yang mencoba dari Arul. Lakukan sudah. Biarkan bola tidak terkawal dan masih gagalnya Aksam. Balik kali dalam serangan. Ini dia umpan yang belum sesuai lagi. Terbaca oleh Ken. Kennedy. Ken masih Ken. Peluang yang masih terkawal. Masih susah untuk bisa menciptakan sebuah umpan manis karena ketatnya ruang di sana tidak dibiarkan kepada Ken.
Ken dengan leluasa tadi memberikan umpannya. Ini dia bola kembali. Oh, ada gangguan Ken. Mengambil bola sedikit menganggap dari seorang bapak wasit tadi ada sentuhan pelanggaran. Itu dia sedikit mengganjal tadi untuk bisa mengambil bola dengan kaki kanan Ken, di mana bapak wasit memberikan hadiah tendangan bebas. Ini dia lakukan oleh Toto, mencoba hura-huri, berikan umpan di sana. Masih ada Odi, gagal di kaki Opik lagi. Play on masih di sana, masih Opik. Opik pindah bola ke kanan pada Harul. Rebut bola dengan Alit, lepaskah Opik? Pelanggaran terjadi Alit tadi terhadap Arul. Ini dia tendangan bebas yang coba dimanfaatkan setelah pelanggaran dilakukan Alit. Kali ini Opik akan mengambil ancang-ancang sebuah tendangan bebas. Kita saksikan di sana satu peluangnya yang mencoba. Masih menanti Opik bagaimanakah untuk bisa melewati pemain-pemain belakang dari tim Hora-Huri. Apakah bisa atau sebaliknya? Opik sudah lakukan, masih tertahan dengan seorang Magnus. Itu dia bola yang memantul tadi keluar meninggalkan lapangan permainan. Peluang hampir saja, tapi belum mampu serangan balik kembali. Counter yang cepat dari tim Hora-Huri. Bagaimanakah counter yang cepat? Apakah bisa? Udah terpaksa kembali turun dalam permainan. Kita saksikan ada peluang masih. Oh sayang, bola yang sudah keluar mungkin tadi meninggalkan lapangan permainan. Itu dia bola kembali. Coba dalam penguasa kita saksikan ada Jainal yang coba dikawal ketat oleh pemain belakang yang kita tahu di sana oleh Totong. Hanya menghasilkan nan ke awang. Mencoba kembali dalam penguasaan bola. Kita saksikan dari tim Hora-Huri. Sayang terjadi, masih ada keuntungan. Dibiarkan bola tadi karena masih keuntungan pada Bajing. Balik lagi bola dalam penguasaan, kita saksikan duel yang mencoba direbut bola oleh Channel. Sayangnya bola yang sudah terlalu jauh tadi keluar, tidak mampu dimanfaatkan oleh pemain Channel dari tim Aksem. Ini dia bola dari kaki seorang Alif. Masih Alif. Perebutan bola diberikan pada rekannya, angkat bola ke depan langsungnya. Satu kerjasama tidak sesuai dengan harapan. Gagal lagi-lagi dari tim Hora-Huri. Mencoba Toto, sangat baik dia terus melindungi bola dengan Opik. Masih terus mengawal Opik. Kita saksikan ini dia dorong bola ke depan. Masih terus permainan cepat yang dilakukan. Kita saksikan di sana. Lepas bola dan akhirnya lagi-lagi kita saksikan selebrasi yang cukup baik dari seorang pelatih tim Aksem. Itu dia selebrasi. Kita tahu di mana kemeriahan. Itu dia ia memberikan dalam dukungan kepada anak asuhnya dari seorang pelatih tadi memberikan selebrasi. Kita saksikan cukup baik dalam tayangan ulang. 2-0 kembali unggul. Sementara lagi Aksem arek kampung semua yang meninggalkan Hora-Huri Baluk. Bisa dikatakan hati-hati Hora-Huri Baluk walaupun 3 poin dikejar lagi dengan satu tim yang kita tahu. Ini dia. Apalagi kita tahu nantinya Hora-Huri Baluk akan memaksakan pertandingan laga akhir mungkin. Karena berhadapan satu tim kuat sekaligus satu paket dengan seorang pelatih dari Jawa Timur yaitu Putra Arkan. Itulah dia, kita tahu seluruhnya tanpa pemain. Tanpa pemain lokal yang kita tahu yang sudah bertanding imbang. Dulunya membawa Aksam imbang ditahan oleh pemain Jawa Timur dengan 0-0. Itulah yang bisa memaksakan nantinya buat Hora-Huri. Dia tahu karena satu paket seluruhnya untuk baik penonton, itulah pertandingan sementara 2-0. Kita saksikan untuk Aksam bagaimanakah tugas Hora-Huri untuk memperkecil saja, bisa nantinya hitung-hitungan dalam head to head. Itulah dia lebih cepat mempercepat kembali waktu yang masih ada khususnya Hora-Huri. Apabila bisa memperkecil saja ketertinggalan, masih bisa kesempatan untuk head to head mungkin dalam poin yang sama. Itu yang diharapkan karena 3 tim masih bisa dikatakan kembali. Hora-Huri juga Loci pamit
ini 2 kali kegagalan. Bagaimanakah dengan tim yang satu yang berada di kota Timur Bulukan, berada juga di satu grup ini? 2 kali kegagalan Loji Family, itu dia yang membuat masih tertahan di papan bawah. Balik lagi bola, kita saksikan, dan juga apa yang terjadi lagi-lagi belum mengendorkan dalam memaksakan sebuah serangan pemain-pemain dari tim Aksam. Dia tahu, bisa dikatakan laga yang nantinya membawa ini mungkin dengan poin 4 apabila kami garis bawahi kemenangan buat Aksam. Poin 4 didapatkan sangat leluasa, nantinya satu tim ini lolos ke 32 besar. Itulah dalam hitung-hitungan nantinya. Dan juga sedikit kembali harus menjaga, dan Ken lagi-lagi mengancam gawang. Hati-hati, Orahure masih ada peluang waktu, dan jangan sampai kembali kendornya. Kesalahan terjadi, masih terus semangat. Apapun bisa terjadi dengan waktu di lapangan. Kita tahu sepak bola, bagaimanakah dengan bola bundar, itu dia. Apapun bisa terjadi apabila ada waktu. Ini dia lagi. Apa yang terjadi Orahure setelah gol kedua? Lagi-lagi ancaman terus dari anak-anak Aksam. Hati-hati Orahure, terus semangat. Apa yang terjadi dalam satu tim yang kita tahu yang cukup baik sebenarnya, memiliki lapangan fasilitas yang cukup baik, tapi di Liga Tarkam kegagalan di partai ini. Itu yang kembali harus dipikirkan, kembali memutar otak seorang pelatih nantinya untuk bisa membawa Putra Jembrana ini dengan Orahure Balu. Balik lagi bola, ancaman yang belum bisa. Masih tertahan lagi bola yang mungkin mengenai satu pemain Aksam. Hanya menghasilkan sepak pojok. Ini dia peluang kembali. Orahure lakukan sudah duel yang mencoba. Ada peluang. Masih melenceng dan sedikit masih di atas Mister gawang bagi Rido. Masih terlalu tenang Rido. Ini dia salah satu penjaga gawang yang masih cukup baik. Kita saksikan belum bisa untuk dibobol oleh pemain-pemain Orahure khususnya. Baik, itulah penonton dalam menit yang sudah berjalan. Partai yang pertama tidak kalah serunya juga. Sebentar lagi partai kedua yang membawa seluruh penonton mungkin nantinya tidak berkedip, karena dia tahu satu tim yang harus kembali membawa dalam kemenangan karena mempertahankan gelar juaranya 3 kali berturut-turut dalam laga turnamen sepak bola Liga Tarkam, yaitu Timur Tengah. Apakah mampu dengan Parikesit yang memiliki 3 pemain asal Jombang? Kita tunggu saja. Akan bertanding di partai kedua. Jangan Anda lewatkan pertandingan di partai kedua antara Parikesit akan berhadapan dengan satu tim Lurahan Loluan Timur, yaitu Timur Tengah. Itulah penonton dalam pertandingan di partai kedua. Dan juga kami ingatkan lebih awal, rupa-rupanya pergantian pemain dari tim yaitu Aksam. Opek, tolong aksesorisnya. Aksesoris kami mohon sebelum pertandingan, kami ingatkan dalam aturan sepak bola, aksesoris atau sejenisnya tolong dibuka supaya memperlancar jalannya pertandingan. Itu yang kita harapkan dalam sepak bola. Pergantian pemain mungkin sudah dilakukan oleh Opik, tadi keluar digantikan Yudi lagi nomor 92. Dan juga pergantian pemain dari tim yaitu Orahure. 2 pemain coba ditarik keluar, Ode dan juga itu dia Mukhlis. 80 dan 17 keluar digantikan Angga dan Tuano siap, Angga siap kembali di pinggir lapangan untuk masuk kembali. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, apapun bisa terjadi, tidak putus asa. Itulah yang diharapkan dengan Putra Jembrana ini. Orahure Balu yang masih tertahan dengan 2-0. Apakah masih kita menunggu kembali hasil sementara? Waktu yang masih ada. Ini dia kembali Ken lagi-lagi mengancam. Gawang Orahure buang saja. Keputusan tepat, tidak mengambil resiko. Itu dia yang mencoba dari tim yaitu Aksam. Memberikan sebuah peluangnya tadi, mencoba menghalau bola kembali keluar, hanya menghasilkan ke dalam saja. Sidam, itu dia Sidam. Tidak terlalu kembali, kehilangan bola lebih cepat tadi seperti gol yang kedua. Sidam harus berani kembali. Sidam jatuh bangun, dia ada peluang kembali di sana, melebar sedikit tadi, melintir bola, diambil lagi oleh pemain dari Aksam. Ke tengah berikan pada Mujib, masih perebutan dengan pemain dari yaitu Orahure. Lepas ke bola di sana. Sangat nyaman, mencoba kembali Mujib berikan umpan kepada Yudi tadi. Indah bola, kali ini berbalik. Orahure Balu terus semangat, tetap junjung tinggi sportivitas di lapangan dari 2 tim ini yang kami tetap ingatkan. Buang saja bola, kembali meninggalkan 8 permainan. Hanya menghasilkan sebuah servis dari bola mati. Kita saksikan anak gawang bola. Anak gawang, tolong anak gawang kembali, hanya menghasilkan sebuah servis.
tendangan ke dalam. Kita saksikan ada peluang kembali buat Warahuri untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Ini dia akan lakukan oleh Dean, pemain yang baru masuk sudah lakukan dia, berikan pada Totong. Sangat disayangkan, masih terlalu melebar umpannya, bisa dikatakan itu dia sangat tega. Itulah yang terjadi, umpan tega tadi melebar jauh, tidak mampu dikejar, hanya menghasilkan ke dalam saja. Kita saksikan kali ini satu peluang kembali mencoba dari kapten, langsung saja Karjo atau Adam, angkat bola ke depan, berikan kepada Jainal. Jainal tarik kepada Ken, masih Ken, dorong Jainal, Judida 1-2 Ken. Yudi mungkin di sana untuk penyelesaian, tapi sayang masih gagal seorang Yudi, pemain yang baru masuk. Itu dia dalam penyelesaian kaki kirinya, hanya menghasilkan dan gawang saja. Duel terjadi, masih bisa tertahan kembali bola oleh pemain dari tim Aksam, masih dimenangkan oleh Totong. Apakah ada gerakan membuat pelanggaran dari seorang Totong tadi? Ada tambahan dan memberikan sikutan kepada pemain dari tim Aksam, benar menjadikan pelanggaran, mungkin terlihat ada sikutan. Itu dia, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan kali ini. Ini dia mencoba. Kita saksikan dalam tendangan bebas, lakukan sudah, angkat bola, masih gagal. Peluang yang mencoba di sana, duel terjadi di lapangan tengah, masih dimenangkan oleh Adam, dan juga masih menanti dia. Ini dia ada Adam, masih terus melakukan dari serangan. Apa yang terjadi? Ada Arul, masih terus tetap kembali melakukan tekanan pemain-pemain dari tim Warahuri yang melakukan serangan. Ada pelanggaran. Ada pelanggaran terjadi dari tim Aksam, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Kita saksikan kali ini. Begitulah penonton, kita saksikan 2-0, masih ada peluang kembali buat Warahuri. Apapun terjadi di lapangan, tetap kembali tali persaudaraan yang kami ingatkan buat pemain yang ada di lapangan. Junjung tinggi sportivitas, apa yang kita harapkan untuk sepak bola khususnya Liga Tarkam dan umumnya kembali sepak bola kita Indonesia. Apalagi kita tahu walaupun bukan dari kaum pria, di mana timnas putri yang kita punya, Garuda Muda yang telah mencocorkan, memberikan ranking yang cukup baik, memenangkan dalam pertandingan. Timnas putri kita yang kita tonton dari layar kaca 5-1 berhadapan Singapura, itulah sangat baik dalam sepak bola kali ini, mulai mencapai target yang diharapkan oleh PSSI. Itu yang kita harapkan dalam sepak bola, kembali bisa membangun apa yang diharapkan untuk kerjasama. Maka dari itu buat penonton, tetap jangan sampai lagi-lagi kita terpancing apa yang tidak kita harapkan. Mari kita dukung terus sepak bola khususnya Liga Tarkam Desa Tegal Badeng Barat Cup 3. Itulah yang kami harapkan buat seluruhnya penonton. Tetap kembali kita memberikan keamanan, kenyamanan di pinggir lapangan. Apapun hasil dalam pertandingan kalah menang, itu yang tetap kita berikan dukungan. Jangan sampai terpancing kita dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetaplah kami ingatkan. Baik, kembali lagi kita ke lapangan. Itulah satu peluang yang mencoba lagi-lagi. Ada bola yang hanya keluar dan meninggalkan garis lapangan. 2-0 yang masih menjadi lagi-lagi di mana begitu berat buat satu tim yang masih tertahan dengan 0 saja. Ini dia peluang yang mencoba Ridho lagi-lagi, dapat mengambil bola, mengetik tadi dari udara. Selamat kembali gawang Aksam. Tapi setelah mengetik bola, jatuhnya itu dia tidak sesuai mungkin. Apa yang terjadi dengan Ridho, harus mendapatkan perawatan. Baik, masih menanti untuk perawatan dari tim medis yang dimiliki oleh satu tim ofisial dari Aksam. Ini dia masih merawat seorang Ridho karena jatuhnya tidak sesuai tadi. Itu dia kurang begitu baik yang membuat kaki kanannya harus mendapatkan kembali perawatan. Masih kita menunggu kembali penonton. Menit yang berjalan karena pertandingan sementara dihentikan karena keselamatan pemain lebih utama. Itu dia dari Bapak Wasit, lebih utama keselamatan pemain di lapangan. Maka dari itu pertandingan sengaja dihentikan dan kembali dilanjutkan apabila pemain sudah bangkit bangun lagi, penyegaran yang sudah diberikan oleh tim medis. Itu dia pertandingan dilanjutkan dalam tendangan ke dalam. Kita saksikan di sana satu peluang yang mencoba angkat bola. Sayang heading tadi Totong, tidak sesuai dengan sundulannya. Bola masih melebar, gagal yang memperkecil ketertinggalan.
Baik, itulah buat pertandingan yang masih di partai pertama, dan juga kami ingatkan sedikit kepada dua tim yang akan bertanding di partai kedua, di mana pemanasan di luar lapangan saja, karena setelah partai pertama langsung tanpa jeda. Itu dia dari seorang pemain wasit nanti, karena kita tahu dengan waktu. Itu dia sekali lagi yang kami harapkan, dua tim tetap pemanasan mulai dari sekarang, karena nantinya tanpa jeda waktu untuk partai yang kedua antara Pari Kesit yang akan berhadapan dengan yaitu Timur Tengah Kelurahan Loloan Timur. Itulah dia partai kedua. Jangan sampai kembali Anda lewatkan sebentar lagi partai yang sengaja ditunggu-tunggu setelah off kita 1 hari kemarin. Ini dia laga besar kembali terjadinya dalam pertandingan partai kedua antara Pari Kesit berhadapan dengan satu tim yaitu Kelurahan Loloan Timur, Timur Tengah, yang disponsor Tunggali juga kita tahu. Mungkin ikutan juga di mana Juragan Siput yang berada di Tuk-Tuk Kelurahan Loloan Timur. Peluang dan mencoba masih gagal. Sekian kalinya ada peluang. Hati-hati Alin. Kedua kalinya dia mampu untuk kembali mengambil tugasnya tadi setelah kegagalan terjadi. Ada Mujib, sayang. Apakah menyentuh tadi? Oh tidak, hanya menghasilkan goal kick saja. Masih aman, bukan menyentuh tadi bola dari pemain Aksam, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Baik, menit yang sudah berjalan kembali di babak yang kedua. 2-0 masih terjadi di papan skor. Bagaimanakah tugas dari satu tim yaitu Hora-Huri? Harus berani kembali, lebih cepat berpacu dalam waktu, memperkecil ketertinggalan atau merubah keadaan. Ini dia mencoba di sana, peluang ada. Masih terlalu ambisius, gagal kapten tadi yang dicoba Bajing. Masih belum tepat pada sasaran dalam bola, melambung kita saksikan tidak sesuai dengan harapan Bajing, hanya menghasilkan goal kick saja. Kita saksikan di sana peluang yang mencoba, masih menanti lagi. Ini dia tekanan, kita saksikan tindakan bola 1-2 kerjasama. Terbaca bola kembali kapten, ada Adam Karjo maksud kami yang mencoba ke kanan dia. Tidak sesuai dari Arul, mencoba memberikan di mana peluang tadi dalam counter serangan balik dari pemain Aksam ini. Gagal untuk bisa menambah pundi-pundi, kembali memperbesar. Balik lagi bola kali ini, ada pelanggaran Mujib terhadap Totong. Itu dia hanya menghasilkan tendangan bebas. Ada satu peluang dalam satu kesempatan, tidak boleh disia-siakan oleh pemain dari Hora-Huri. Ini dia yang mendekati gawang dalam, menghasilkan tendangan bebas. Kita masih menunggu di sana tendangan bebas yang coba diharapkan. Masih kita tunggu bagaimanakah yang mencoba dari tendangan bebas ini. Totong sebagai eksekutor di sana, apakah bisa melewati pagar pemain-pemain yang rapatnya dibuat dari tim Aksam. Tendangan bebas Totong, dan diakhiri tendangan Totong tadi belut panjang. Kegagalan dari satu tim dalam partai kali ini yaitu Hora-Huri Baluk yang tertinggal dengan 2-0 dari tim Aksam. Sementara bisa dikatakan dalam poin yang ada Aksam memiliki 4 poin dan juga satu tim